Shalom pemirsa yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus dimanapun Anda berada saat ini. Kita bersyukur oleh karena kita kembali bersama-sama berdiskusi dalam diskusi panel Sekolah Sabat dilangsungkan dari siaran Studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya, Jawa Timur. Adapun kedua panelis kita saat ini adalah PhD Dedi Pratama Sagala. Shalom, Pendeta. Shalom. Yang kedua adalah PhD Benri Simanjuntak. Shalom, Pendeta. Shalom, Pak. Saat ini kita telah memasuki pelajaran yang ke-8. Sebelum kita membahas, kembali saya mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari, bila mana rindu untuk dilayani, kami siap untuk melayani melalui doa dari nomor telepon yang ada di layar Bapak Ibu, Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, pelajaran kita berjudul Perjanjian di Sinai. Kita akan mulai dengan doa yang akan dibawakan oleh PhD Benri Simanjuntak. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat perlindungan kasih-Mu. Pada kesempatan ini, kembali kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan membukakan hati pikiran kami agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan dengan pertolongan Tuhan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Firman Tuhan terdapat di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-19 ayat 4-6. Bapak Ibu Saudari boleh baca yang ada di layar. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Sungguh luar biasa. Bagaimana Tuhan telah kita pelajari di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dengan lengan yang teracung yang kuat, Dia telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kita telah melihat dan mendengar, membaca bagaimana Tuhan sendiri yang telah mendukung bangsa Israel di atas sayap Raja Wali. Ini menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari Goshen, sampai kepada Laut Merah, itu kira-kira ada 438 km. Dengan luar biasa Tuhan, 600 laki-laki, belum termasuk wanita, anak-anak orang tua, belum termasuk hewan-hewan ternak, telah dituntun oleh Tuhan melalui Musa dengan perjalanan hanya 5-6 hari. Dan nanti dari sana hanya sekitar 7 minggu Tuhan akan menuntun mereka sampai ke Gunung Sinai, dan di sanalah baru Tuhan mengadakan perjanjian kepada bangsa itu. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan Tuhan dengan gambaran sayap Raja Wali, ini adalah gambaran tentang Tuhan rindu untuk anak-anaknya. Dia tuntun, Dia ajar, bukan hanya dengan kuasa dan kekuatan, tetapi dengan lemah lembut. Sebagaimana Yesus Kristus telah memanggil saya dan saudara dengan lemah lembut dan rendah hati di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28 dan 29. Secara geografis, Tuhan menuntun mereka dari Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi secara teologis, Tuhan menuntun menurut ayat ini adalah kepada Tuhan. Tuhan rindu membawa umat itu kepada Tuhan. Itu sebabnya Musa dan juga Harun ketika meminta kepada Firaun, mereka adalah hendak membawa bangsa ini supaya bisa beribadah kepada Tuhan. Untuk setengah pekan ke depan, kita akan mendengarkan bagaimana PhD Dedi Pratama Sagala. Tolong dijelaskan apa yang terjadi di Gunung Sinai.
bagaimana Allah menyatakan kehendaknya, dan apa pelajaran yang boleh kita pegang dalam hidup kita. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta. Shalom para pemirsa. Ya tentu kalau kita melihat pelajaran kita bahwa kita sedang mempelajari Sinai, Gunung Sinai ya. Kita mempelajari tentang 10 hukum, bagaimana 10 hukum itu disampaikan. Kalau kita melihat pelajaran kita bahwa Gunung Sinai ini beberapa kali menjadi tempat pertemuan Musa dengan Tuhan, bahkan bertemu dengan Elia. Dia bertemu dengan sepertinya ini sudah menjadi suatu tempat yang khusus. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, itu menjadi tempat pertemuan antara Tuhan dengan manusia, karena Musa adalah manusia. Kalau kita melihat itu, apa yang terjadi di Sinai itu, ya tentu itu berkaitan dengan ketika Tuhan menyampaikan 10 hukum. Ketika Tuhan menyampaikan 10 hukum, Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Dia pergi ke Sinai, dan di situ Tuhan menyampaikan hukumnya. Namun ketika itu, sebelum Tuhan menyampaikan apa yang Dia kehendaki untuk umatnya, yang tentunya umat pilihan adalah bangsa Israel, kita melihat bahwa ketika Tuhan sebelum Dia menyampaikan apa yang Dia kehendaki, Dia terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya. Apa yang boleh kita lihat? Bahwa ketika Tuhan ingin menyampaikan 10 hukum kepada bangsa Israel, kita boleh melihat apa yang terjadi. Tuhan terlebih dahulu menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Sehingga apa? Di situ Tuhan menyatakan kasih-Nya. Ya, Tuhan menyatakan kasih-Nya. Kalau kita juga melihat 10 hukum itu adalah tentang kasih. Jadi Tuhan melandaskan kasih terlebih dahulu, baru Ia menyampaikan kehendaknya, bahwa apa yang harus bangsa itu lakukan, apa yang harus bangsa itu hidupkan dalam kehidupannya, Tuhan sudah menunjukkan terlebih dahulu. Tuhan sudah menjadi contoh bagi mereka bahwa kasih itu adalah yang terutama, ya. Kalau kita melihat juga 10 hukum itu hanya berbicara tentang kasih. 4 kasih untuk Allah dan 6 kasih untuk manusia, ya. Jadi kalau kita melihat itu selalu berbicara tentang kasih Allah. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan menyampaikan 10 hukum itu, ya, janji itu kepada bangsa Israel, terutama Dia mengutus Musa untuk boleh berbicara dengan Dia, ya. Kita melihat bahwa Tuhan itu menginginkan supaya bangsa itu boleh menyucikan hatinya, menguduskan. Supaya apa? Supaya boleh mereka melihat, boleh mereka hidup, dan tentunya ketika mereka kudus, ketika mereka membersihkan hatinya, dirinya, mereka akan lebih mudah untuk menerima itu, ya, lebih mudah untuk menerima itu. Jadi kalau kita melihat pelajaran-pelajaran ini mengenai Gunung Sinai, itu apa yang terjadi. Kalau kita melihat banyak pertemuan Musa dengan Tuhan, dikatakan beberapa kali Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, bahkan dengan Elia. Jadi pelajaran apa yang boleh kita dapat? Bahwa kalau kita melihat ini, Tuhan selalu mengutamakan kasih-Nya, lalu Ia menunjukkan kehendak-Nya. Kalau kita melihat kehidupan kita sekarang ini, seringkali kita merasa Tuhan itu sepertinya tidak memiliki kasih untuk kita. Kita sering merasa kok Tuhan itu semakin jauh daripada kita. Ketika kita menuntut, kita sudah menunjukkan, kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Namun kita sepertinya hidup jauh daripada apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan
sepertinya apa yang kita inginkan, bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kita tidak sadari, barangkali banyak sekali berkat Tuhan yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita, ya, sebelum Dia sebelum pun kita melakukan kehendaknya. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Kasih apa yang paling besar? Itu adalah ketika Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sehingga apa? Ketika itu terjadi, ketika Tuhan sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus mati di kayu salib, itu adalah penunjukan kasih Allah yang begitu besar. Lalu apa? Tuhan katakan, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti perintahku. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Jika kita mengakui diri kita adalah kita yang mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengikuti perintah Allah. Kita harus melakukan 10 hukum itu. 10 hukum yang telah diterima oleh Musa dan disampaikan kepada bangsa Israel, dan itu sampai kepada kita pada zaman ini. Oleh sebab itu, kita boleh belajar, kita boleh bergumul kepada Tuhan, bagaimana kita boleh mengikuti 10 hukum ini. Karena kita sadari ketika kita mendapatkan 10 hukum ini, Tuhan menyampaikan kepada Musa 10 hukum ini, bukanlah hal yang mudah untuk melakukannya. Namun ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tentu Tuhan akan menuntun kita bagaimana kita untuk hidup. Jika kita mengandalkan pikiran kita saja, kita pastinya akan jatuh. Ya, karena manusia akan rentan dengan dosa. Perjanjian itu dibuat untuk mengasihi. Kalau kita memiliki kasih kepada Yesus, tentu akan mudah untuk kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang 10 hukum yang Tuhan sampaikan kepada Musa, kepada orang Israel, akan boleh kita lakukan ketika kita menghidupkan kasih. Karena kasih adalah yang terutama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perjanjian itu ternyata adalah kasih. Ya, oleh karena 10 hukum itu adalah sebagai gambaran dari kasih Allah. Itu sebabnya Yesus katakan dalam Matius pasal 22 ayat 37, 38 dan 39. Di mana hukum itu pertama sampai keempat adalah kasih kepada Allah, dan hukum yang ke-5 sampai ke-10 adalah kasih kepada sesama. Dan kita lihat bahwa sebenarnya hukum keempat adalah gambaran pertemuan antara kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Perjanjian Tuhan itu tidak berat. Oleh karena itu Tuhan mengundang saya dan saudara untuk mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Kita sudah lihat tadi gambaran bagaimana perjalanan bangsa Israel dari Mesir, tanah Goshen, sampai kepada Gunung Sinai. Apa yang sudah mereka lalui, apa yang sudah mereka alami, berat dan panjang, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, siap untuk menolong mereka. Sesudah Tuhan menolong mereka, barulah di Sinai diikat perjanjian itu. Dan isi perjanjian itu adalah kasih melalui representasi 10 hukum. Baik Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua kepada PhD Bendri Simanjuntak. Tolong dijelaskan apa arti Kristus adalah akhir dari hukum Taurat yang dijelaskan di dalam kitab Roma 10 ayat keempat. Kami persilakan. Oke. Baik, Shalom, selamat bertemu kembali. Pada saat ini saya ingin mencoba memberikan tanggapan atau jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kalau kita baca saudara-saudara sekalian dalam kitab Roma 10 ayat 4, di situ Paulus sangat tegas mengatakan dengan jelas Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin di dalam dunia saat ini ada berbagai macam kepercayaan manusia. Ya. Kalau kita lihat, mungkin orang mempelajari dari ayat ini
ketika Yesus mati di kayu salib, hukum Taurat Allah itu ditiadakan untuk manusia. Lalu apa arti yang sesungguhnya yang perlu dapat kita mengerti dari ayat ini? Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus di dalam kitab Roma 10 ayat 4, Yesus Kristus itu adalah telos dari hukum Taurat, yang berarti bukan Kristus membatalkan hukum Taurat atau meniadakannya. Ya. Kristus adalah tujuan dan maksud dari hukum Taurat tersebut. Jadi sangat jelas, meskipun Yesus mati di kayu salib, bukan berarti hukum Taurat itu ditiadakan, melainkan hukum Taurat itu adalah tujuan dan maksud dari hukum Taurat tersebut. Lalu di sini dikatakan fungsi-fungsi yang berbeda dari hukum Allah. Yang menjadi pertanyaannya, apa sih fungsi dari hukum Taurat yang sudah dijelaskan oleh saudara Dedi tadi? Apa yang menjadi fungsinya? Yang perlu kita ketahui bahwa hukum Allah itulah salah satu cara Allah menyatakan karakter Allah. Dari situlah cara Allah menyatakan bahwa siapa Dia sebenarnya. Paulus juga menegaskan dalam kitab Roma 7 ayat 12 bahwa hukum Taurat itu adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Di sini juga ada fungsi dari hukum Allah itu untuk manusia. Yang pertama, hukum Allah itu seperti pagar yang menciptakan ruang kepada manusia. Di luar daripada ruangan tersebut ada berbagai macam bahaya. Ada masalah, ada komplikasi, dan bahkan kematian yang akan terjadi ke depannya. Yang kedua, hukum juga merupakan rambu-rambu yang menunjuk kepada Yesus. Hukum itu dapat menuntun kita agar kita disebut paidagogos atau penjaga, pelindung kepada Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika kita sudah melihat atau bahkan sudah mendengarkan akan hukum Taurat, apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana cara kita merespon akan hukum Taurat tersebut? Di sini dikatakan bahwa ketika kita terluka, kita bercermin di depan cermin, di saat itulah kita dapat melihat luka yang ada di dalam tubuh kita. Tapi perlu kita ketahui bahwa kita tidak akan mendapatkan solusi di dalam cermin tersebut untuk mendapatkan kesembuhan. Sama halnya tentang hukum Taurat tersebut. Ketika kita mendengarkan akan hukum Taurat tanpa melakukan atau menaati hukum Taurat tersebut, kita tidak akan mendapatkan solusi yang baik untuk menghadapi berbagai macam masalah yang akan terjadi di dunia ini. Jadi poin penting yang perlu kita ketahui dari pelajaran sekolah sahabat kita, ketika kita mendengarkan akan hukum Taurat tersebut, biarlah kita turut aktif di dalam menaati, menuruti akan hukum Allah itu. Di dalam kitab Roma 3 ayat 20 sampai 24, di situ kita bisa melihat bahwa manusia dibenarkan bukan melalui hukum Taurat, melainkan melalui iman. Sangat betul ya, melalui pernyataan tersebut. Tetapi kalau kita lihat bahwa 10 perintah Allah itu bukan hanya sekedar perintah, tetapi itu juga adalah firman
dan di dalam firman itu ada janji. Bahkan di dalam buku Ellen G. White dikatakan, Ellen G. White memberikan sebuah pemahaman tentang fungsi dari Dekalog. 10 perintah adalah 10 janji. Dekalog itu menuntun kita agar kita mendapatkan jalan yang benar. Bagaimana cara kita mendapatkan jalan yang benar? Adalah melalui iman dan penurutan kita terhadap hukum Allah. Jadi melalui pemahaman kita terhadap hukum Allah, semakin kita memahami hukum Allah atau perintah Allah, maka kita sebagai manusia yang berdosa semakin sadar akan kekurangan atau ketidaklayakan kita. Dan melalui itu juga kita harus memiliki rasa haus untuk semakin giat mempelajari akan pekabaran firman Tuhan. Jadi mungkin sedikit Pak Pendeta yang boleh saya sampaikan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi. 10 perintah Allah, Dekalog, tidak pernah dibatalkan, justru digenapi oleh Tuhan dalam kehidupannya. Hukum upacara dalam hukum Taurat, itulah yang menjadi bayangan dari perwujudan Yesus Kristus. Tetapi 10 hukum justru itulah yang mana tadi sudah dijelaskan, menjadi tujuan dan maksud dari hukum itu adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam kitab bahasa Ibrani, 10 perintah Allah itu tidak dituliskan sebagai perintah-perintah atau mitzvot dalam bahasa Ibrani, tetapi dituliskan sebagai aseret hadebarim dari kata dasar dabar yang berarti kata, kalimat, perkataan, janji. Itu sebabnya hari ini Tuhan masih memanggil saya dan saudara masuk ke dalam perjanjian bersama dengan Tuhan. Abraham berjanji dengan Tuhan dan Tuhan menjadikan dia sebagai umatnya. Anak-anaknya, bangsa Israel, bahkan kepada saya dan saudara hari ini, bangsa Israel rohani yang telah diangkat menjadi imamat yang rajani, juga mengambil bagian yang sama, agar saya dan saudara yang mengasihi Yesus. Karena Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku." Masih menjadi bagian yang sama, yaitu dabar, perjanjian. Bagaimana Tuhan sendiri dengan dahsyat, dengan kudus menuliskan, memberitakan kepada Musa untuk 10 hukum itu. Maka hari ini juga sama. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, bila mana Anda adalah umat Tuhan dan disebut Tuhan sebagai umatnya, dan Tuhanlah Allah kita, maka kita pun rindu masuk di dalam perjanjian dengan Dia. Bagaimana? Dengan mengasihi Yesus, yaitu menuruti segala perintahnya. Kita mengucap syukur, kiranya Tuhan memberkati. Kita akan tutup melalui doa oleh PHD Dedi. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, berkat-Mu boleh kami terima, kami boleh belajar, mendengarkan akan pelajaran singkat tentang bagaimana apa yang terjadi di Gunung Sinai, dan tentunya kami boleh diajarkan untuk boleh hidup dalam kasih oleh karena hukum Allah. Bapa di surga, biarlah Tuhan apa yang telah kami pelajari, kami boleh dengarkan, itu boleh menjadi pelajaran yang hidup bagi kami, sehingga kami dimanapun kami berada, boleh kami menghidupkan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Boleh kami mengikuti 10 hukum itu, sehingga kami boleh jadi contoh dalam sekeliling kami, dan tentunya kami boleh mendapat bagian di kerajaan surga yang akan Tuhan sediakan bagi kami. Bapa di surga, tuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kami hidup sebagaimana Engkau boleh hidup bagi kami. Biarlah kami boleh hidup sebagaimana Tuhan inginkan boleh kami hidup. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam apapun yang akan kami lakukan.
Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada kedua panelis kami. Sampai bertemu di diskusi panelis berikutnya. Tuhan memberkati. Dadah.